Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama Bu Diva pada pembelajaran adab di kelas 3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi adab terhadap orang tua. Sebelumnya, karena teman-teman yaitu sedang berada di rumah, yang pastinya teman-teman akan selalu menghadapi dan berjumpa dengan orang tua teman-teman di rumah. Maka dari itu, Bu Diva akan menyampaikan adab-adab terhadap orang tua. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua, bagaimana kita harus menyikapi terhadap orang tua. Semoga kita dapat dimudahkan dengan mempelajari adab terhadap orang tua, dan insya Allah jika teman-teman lakukan akan berdampak baik dan teman-teman pun akan terbiasa menjalankan adab-adab terhadap orang tua ini. Yang pertama itu adalah amalan yang disukai oleh Allah, yaitu yang pertama sholat tepat waktu. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Yang ketiga berjuang di jalan Allah. Masya Allah teman-teman, bahwa amalan yang sangat disukai oleh Allah salah satunya adalah kita berbakti kepada orang tua, dimana kita harus mengikuti dan menyayangi orang tua kita. Maka insya Allah ketika kita pun akan menyayangi orang tua kita, insya Allah Allah pun akan mencintai kita seperti kita mencintai orang tua kita. Selanjutnya adalah bersopan santun terhadap kedua orang tua adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, mendirikan sholat 5 waktu. Aku bertanya kembali, kemudian apa? Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Lanjut beliau, aku bertanya lagi. Kemudian beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Nah teman-teman, Masya Allah bahwa selain kita dapat ridho dari Allah karena kita berbakti kepada orang tua, maka kita pun dapat disukai oleh Allah dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Urutan dalam berbakti adalah ibu, ayah, saudara wanita, saudara laki-laki, kemudian kerabat. Sehingga yang pertama yang harus teman-teman paling berbakti, jika teman-teman masih memiliki ibu, silakan teman-teman hormati ibumu terlebih dahulu. Yang kedua ayah, yang ketiga saudara wanita, kakak ataupun adik wanita, saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki, kemudian kerabat. Kerabat ini adalah keluarga, bisa menjadi keluarga yang jauh ataupun sahabat terdekat teman-teman yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Selanjutnya adalah wajib berbakti kepada orang tua. Jika tidak berarti ia telah durhaka. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta ataupun sumpah palsu. Nah teman-teman, Bu Diva yakin teman-teman tidak mau dicap atau dinilai sebagai orang yang durhaka. Maka kita pun dituntut atau diarahkan untuk berbakti dan
untuk berbakti kepada orang tua. Karena jika kita tidak berbakti atau kita tidak menyayangi orang tua kita, kita melakukan orang tua kita tidak sebagai mestinya, kita akan menjadi anak yang durhaka. Semoga kita semua dijauhi dari sifat-sifat yang membuat kita semua menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bertambah umur orang tua hendaknya lebih diperhatikan lagi oleh anaknya. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya orang, siapakah yang celaka Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tua sebaik-baiknya. Karena teman-teman masih di bawah umur, masih kecil, teman-teman jika memiliki orang tua, silakan teman-teman berbuat baik kepadanya. Teman-teman silakan merawat orang tua sebaik-baiknya. Salah satunya dengan umur teman-teman seperti ini, teman-teman cukup untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah. Teman-teman cukup melakukan apa yang orang tua teman-teman informasikan. Insya Allah, dengan kita membantu orang tua kita, kita sudah merawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu memenuhi panggilan ibu jika dipanggil, meskipun sedang sholat. Dur Mukhtar dari kitab Hanafiyah, kalau salah satu dari kedua orang tua memanggilnya dalam sholat wajib, maka tidak menjawabnya, kecuali kalau meminta pertolongan. Nah, dari sini maksudnya adalah ketika ibumu memanggil, tetapi keadaannya teman-teman sedang sholat. Jika sholatnya sholat fardu maupun sholat fardu ataupun sunnah, kita cukup mengeraskan suara sholat kita, suara bacaan dari sholat kita, agar ibu kita mengetahui bahwa kita sedang sholat. Namun, tetapi jika ibu kita meminta pertolongan kita ketika kita sedang sholat, sebaiknya kita batalkan saja sholat kita dahulukan terlebih dahulu orang tua atau ibu kita yang meminta pertolongan. Setelah itu kita kembali lagi untuk sholat. Selanjutnya adalah anak wajib menafkahi orang tuanya yang telah uzur. Nah, jika teman-teman sudah mampu bekerja, sudah memiliki penghasilan, silakan teman-teman menafkahi atau memberikan uang, memberikan kehidupan dari makan, dari pakaian. Silakan teman-teman sediakan apa yang orang tua teman-teman butuhkan. Selanjutnya adalah wajib menggembirakan orang tua sebagaimana menggembirakan dirinya sendiri. Nah, jika teman-teman ingin diri teman bahagia atau ingin diri teman-teman gembira, silakan teman-teman pun buat orang tua teman-teman gembira. Karena insya Allah akan menjadi pahala untuk kita. Selanjutnya adalah anak hendaklah mengajak orang tuanya ke jalan yang benar dan mengingatkannya jika mereka berbuat mungkar, sesuai dengan surat Maryam ayat 45 yang artinya, wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Dari ayat tersebut, ketika kita mengetahui bahwa orang tua kita tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam, maka kita pun wajib hukumnya untuk menginformasikan atau memberitahu bahwa apa yang orang tua kita lakukan adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi mengetahuinya atau memberikan informasinya, pastikan teman-teman dengan cara yang halus, pastikan teman-teman tetap memegang teguh bahwa yang teman-teman informasikan
adalah orang tua kita. Maka kita pun harus tetap menginformasikannya dengan cara yang halus dan cara yang sopan. Selanjutnya adalah mendoakan orang tua sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, salah satunya dengan mendoakan. Salah satu doa kepada orang tua yaitu adalah, apakah ada yang masih ingat? Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah salah satu doa untuk kedua orang tua kita. Karena itu adalah doa yang cukup mudah dan teman-teman pun sudah mengetahui doa tersebut, silakan teman-teman ucapkan atau silakan teman-teman praktikan pada setiap teman-teman sudah menuntaskan sholat fardu. Setiap sholat fardu, silakan teman-teman mendoakan kedua orang tua kita. Larangan terhadap orang tua. Ada beberapa kegiatan ataupun beberapa aktivitas yang hukumnya adalah dilarang untuk kita lakukan terhadap orang tua. Yang pertama, haram mengucapkan kata atau segala ucapan yang tidak baik dan tidak sopan yang membuat orang tua tersinggung. Maka bagi teman-teman, jika diinformasikan atau orang tua kita sedang membutuhkan pertolongan, teman-teman, jika teman-teman keberatan, silakan teman-teman berbicara bahwa teman-teman, misalnya Bu Diva sedang diminta tolong untuk mematikan lampu, lalu Bu Diva keberatan. Lalu bagaimana cara berbicaranya? Silakan berbicara kepada orang tuanya. Maaf Bunda, saya sedang kelelahan. Boleh tidak jika Bunda saja? Atau teman-teman cukup berbicara, baik Bunda, sebentar ya, saya istirahat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, teman-teman pastikan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan jika teman-teman sedikit keberatan dengan permintaan tolong dari orang tuamu. Yang kedua adalah haram mencaci ayah orang lain, yang berarti mencaci ayah sendiri. Sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya termasuk dosa besar ialah seorang memaki orang tuanya. Ada seseorang bertanya, mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri? Beliau bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain. Lalu orang lain memaki ayahnya, dan ia memaki ibu orang lain. Lalu orang itu memaki ibunya. Ketika kita memaki atau menjelekkan ayah orang lain, maka kita pun telah menjelekkan ayah kita sendiri. Maka dari itu, semoga kita dijauhkan atau kita tidak pernah terfikir pun untuk menjelekkan ayah seseorang atau ibu seseorang. Selanjutnya adalah panggillah orang tua dengan sebutan hormat dan sayang seperti abah, abi, umi, ayah, ibu, mama, papa, ayah, ataupun bunda, dan masih banyak panggilan lainnya. Silakan teman-teman panggil orang tua teman-teman dengan kata hormat atau sebutan hormat. Selanjutnya adalah termasuk durhaka pada orang tua adalah engkau memanggil orang tua dengan namanya saja dan engkau berjalan di depannya. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Majmu ayat 257. Surat ini adalah berdasarkan tadi kita harus memanggil orang tua dengan sebutan hormat, dan kita tidak diperkenankan, tidak disarankan untuk memanggil namanya saja. Lalu jangan berbicara di depan orang tua tanpa seizin mereka dan jangan berjalan di depannya. Nah teman-teman, ketika kita ingin berjalan ke suatu tempat lalu ada orang tua kita di pertengahan jalan tersebut, lebih baik kita lewat belakang, tidak lewat depannya. Karena itu adalah salah satu sifat yang tidak sopan. Selanjutnya adalah jangan malas dan bermuka masam melayani orang tua.
Nah, ketika teman-teman dimintai tolong oleh orang tuanya, silakan teman-teman tetap tersenyum. Pastikan teman-teman tidak bermuka masam, karena jika kita bermuka masam pun orang tua kita akan merasa sedih. Kenapa anaknya seperti itu? Kenapa? Kan hanya dimintai tolong. Insya Allah ketika kita membantu orang tua kita, itu akan menjadi pahala buat teman-teman. Lebih banyak pahala, lebih banyak kesempatan teman-teman juga untuk masuk surga. Lalu bagaimana Bu Diva jika salah satu orang tua kita wafat? Teman-teman tetap dapat melakukan adab ke salah satu orang tua kita. Lalu bagaimana jika kedua orang tua teman-teman sudah meninggal nanti? Yang pertama, berbuat baik kepada saudara orang tua. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, di antara berbakti kepada orang tua yang paling mulia adalah menyambung hubungan dengan orang yang paling dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Ini adalah seperti ibu ayah atau ibu bunda, nenek atau kakek atau saudara ibu dan ayah teman-teman. Ada tante atau ada kakak dari bunda teman-teman ataupun kakak dari ayah teman-teman. Silakan teman-teman berbakti kepada mereka. Lalu mendoakan rahmat bagi keduanya. Jika orang tua teman-teman sudah meninggal kelak, jika sudah meninggal nanti, teman-teman silakan selalu memberikan doa. Ketika kita pun sudah terbiasa memberikan doa kepada orang tua kita yang masih hidup, kita pun insya Allah akan terbiasa juga mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Memohonkan ampun atas dosa-dosanya, karena orang yang sudah meninggal tidak dapat memohon ampun kepada Allah, maka kita sebagai perwakilan, kita yang mewakili orang tua kita untuk mengampuni dosa-dosanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan dijauhkan dari api neraka. Selanjutnya adalah melaksanakan janjinya yang belum dilaksanakan. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya ibuku meninggal, sedangkan dia memiliki nazar. Rasulullah pun bersabda, tunaikanlah nazar tersebut untuknya. Nazar di sini yang dimaksud adalah janji. Jika orang tua teman-teman memiliki janji kepada orang lain dan teman-teman mengetahuinya, silakan teman-teman tuntaskan janji tersebut, laksanakan janji tersebut, karena janji tersebut adalah hutang orang tua teman-teman di dunia. Maka kita pun harus melunasinya. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap harus melunasinya agar orang tua kita tidak memiliki beban di dunia ini. Selanjutnya adalah bersedekah untuk orang tua. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, wahai Rasulullah, ibuku wafat dan ketika itu aku tidak ada. Apakah beliau mendapatkan pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi pun menjawab, iya. Nah teman-teman, karena orang tua kita semisal sudah wafat, kita boleh bersedekah untuknya. Kita boleh bersedekah atas nama orang tua kita. Insya Allah orang tua kita pun akan mendapatkan pahala apa yang teman-teman sudah amalkan. Sampai sini, Ustazah Diva akan menyampaikan proyek, yaitu buatlah rangkuman mengenai adab terhadap orang tua yang sudah kamu pelajari. Silakan teman-teman tuliskan kembali adab-adab apa saja terhadap orang tua. Lalu teman-teman tuliskan pada buku tulis adab, pada buku tulis pendidikan agama Islam. Sampai sini, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman boleh bertanya melalui kirim pesan terhadap WhatsApp kepada Ustazah Diva. Sampai sini kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.